Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk episode podcast kali ini kita secara langsung, dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan kesalahan-kesalahan dalam sholat yang akan dibahas oleh guru kita Ustadz Ahmad Al-Farisi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kepada guru kita. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan taufik dan hidayah. Al-Hadhini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan orang ketika sholat. Ini pembahasan sangat penting ya, karena kita dari kemarin berbicara tentang masalah tasawuf, berbicara tentang masalah tauhid, berbicara tentang masalah thariqah, tapi nggak lengkap kalau kita nggak membahas masalah fikih ya. Maka ada beberapa kesalahan yang perlu kita hindari di dalam sholat. Yang pertama, silakan tulis. Yang pertama adalah kesalahan dalam niat. Kesalahan dalam niat ya. Banyak orang ketika niat dia bingung ya, kapan waktu niat gitu. Ada orang yang niatnya usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adanillahi ta'ala Allahu akbar, tapi di hatinya enggak niat. Nah, itu kesalahan ya. Kenapa? Karena an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah di hati ya. Jadi talaffuzuha sunnah, melafazkannya sunnah, adapun di dalam hati hukumnya wajib. Nah, yang perlu kita tahu bahwa batasan standar daripada niat ada 3 rukun. Jadi kalau kita sudah mengucapkan 3 rukun ini, ya insya Allah cukup. Apa itu? Yang pertama al-qasdu, yang kedua at-ta'arrudu, yang ketiga at-ta'yin. Bareng-bareng semua. Al-qasdu, at-ta'arrudu, at-ta'yin. Atau bisa diringkas qasad, ta'arud, ta'yin. Ya, qasad, ta'arud, ta'yin, itu ya. Ya, kititu namanya. Kititu. Iya, kititu. Ya, qasad, ta'arud, ta'yin. Apa qasadnya? Usolli fardhu zuhri. Usolli qasad, ta'arudnya fardhu, zuhrinya ta'yin. Usolli fardhu zuhri. Itu udah cukup. Jadi kalau ada orang lihat Allah usolli fardhu zuhri bar, nah cukup. Ya. Kalau mau sempurna, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adanillahi ta'ala bar gitu. Ya, jadi dibacanya kapan? Pas ketika Allah, nah di dalam di lisan mengucapkan Allahu Akbar, di hati mengucapkan niat. Sekurang-kurangnya 3 usolli fardhu zuhri. Itu kalau niat sholat wajib. Adapun kalau niat sholat sunnah, niatnya kedua misalnya usolli sunnatad duha, selesai. Tuh, mau rakaat ini nggak apa-apa, mau diucapin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Usolli sunnatad duha Allah usolli sunnatad duha bar gitu. Ada lagi yang paling pendek cuman 1. Ya. Apa itu? Niat sholat mutlak, cuman usolli ya. Allah usolli bar gitu doang. Ya, jadi ada 3. Yang pertama 3 rukunnya pada sholat wajib. Kalau sholat sunnah cuma 2 ya. Atau enggak sunat usolli duha boleh juga gitu ya. Yang ketiga apa? Sholat sunnah mutlak cuma 1 ya. Cuman apa tadi? Usolli. Apa tuh sholat sunnah mutlak? Buat yang belum tahu para jamaah di YouTube, sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah ketika sholat-sholat yang masyru', sholat-sholat yang muakkad maupun yang ghairu muakkad sudah dikerjakan. Ya, contohnya kita sholat malam, duha tahajud udah. Ya, terus sholat ini udah sholat mutlak kayak duha. Ya, dalam sebuah kisah
Sidi Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengerjakan sholat sunnah sebelum buka toko 300 rakaat. Nah itu sholat apa ya 300 rakaat? Sholat duha paling banyak sampai 12. Ya. Dalam riwayat yang lebih kuat paling banyak duha berapa? 8. Tapi ini bisa sampai 300. Sholat sunnah apa namanya? Gimana niatnya tadi? Usolli, udah selesai. Jadi ada sholat sunnah mutlak, tambahin lagi ada puasa mutlak. Ya, puasa aja gitu. Nah itu yang pertama, kesalahan dalam niat ya. Sudah jelas sampai sini? Baik, Hasan mungkin biar langsung ada yang mau nanya, silakan ya. Oh ya, mungkin untuk para jamaah ada yang mau bertanya. Baik, nah, tunjuk gigi ya. Tunjuk gigi, ya benar. Ya, Azmi boleh yang dekatan. Kasih mic-nya. Dikasih mic. Mic-nya ada? Ya, baik. Perkenalkan nama sama dari mana ya? Ya. Nama, gelar. Oh iya, nah. Nama ruhnya jangan lupa ya. Ya, saya perkenalkan, nama saya Azmi Zuhdi. Zuhdi. Ada Azmi, ada dua soalnya nih. Dari Buncit Raya, Jakarta Selatan. Nah. RT 12 RW 05. Nah, pertanyaannya. Nomor 51. Pertanyaannya, Guru, kalau misal ini kan rukun niat ini tadi ada 3. Al-qasdu, ta'arud, sama ta'yin. Nah, kalau misalkan kita menjadi makmum, apakah wajib melafazkan lafaz makmum tersebut? Nah, iya betul. Baik. Nah, gitu. Mungkin terima kasih pertanyaan Guru. Nah, sama-sama ya. Baik. Jadi dalam masalah niat, tadi kalau kita yang tadi saya ajarin qasad ta'arud ta'yin itu buat orang yang sholat sendiri. Adapun buat yang berjamaah maka wajib 4 berarti. Usolli fardhu zuhri ya, usolli fardhu zuhri makmuman. Nah, ya. Kalau nggak berniat jadi makmum maka tidak sah dianggap berjamaah ya, tuh. Jadi harus ada makmumannya. Imam sunnah, kalau imam sunnah. Nah, ini kalau makmum ingin menjadi makmum maka hukumnya sunnah ya gitu ya. Dan membacanya tadi wajib ya, karena kalau nggak dibaca dia nggak sah jadi makmum. Tapi kalau imam dia sunnah. Jadi kalau misalnya kasusnya gini, ada orang lagi sholat, kita sholat aja di sebelahnya. Nah kita niatnya makmuman sama dia, udah sah tuh kita makmum walaupun dia nggak berniat jadi imam ya, walaupun dia sholat sunnah. Kita sholat wajib, contoh ya, ada orang sholat ba'diyah, kita datang kucuk ya gitu. Sholat apa? Sholat maghrib. Kita niat makmuman sama yang dia sah, tuh ya. Karena imam tidak wajib berniat menjadi kecuali dalam beberapa sholat, diantaranya sholat Jumat, diantaranya ya. Kalau Jumat wajib niat jadi imam, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Abid tadi mau nanya, mungkin Abid. Oh diwakilin. Wah subhanallah, jangan-jangan sama orangnya. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam takbir. Nah ini nih yang juga termasuk yang banyak kita temukan ya. Bahkan saya sendiri mengalami ya. Ada beberapa orang takbir, cuman takbirnya salah. Dan perlu diketahui takbir itu beda dengan niat. Ya. Kalau niat rukun qalbi, rukun apa? Qalbi, ya. Rukun kalbu, ya. Rukun kalbu. Kalau apa? Takbir rukun apa? Qauli, bukan lisan. Qauli. Rukun ucapan. Nah, apa kesalahannya? Yang pertama, orang kalau takbir, saya pernah nemuin ya. Di sini di daerah sini, Allahu Akbar. Dibaca apa? Amma. Kita dengerin, nah nih orang baca Allah kali gitu, bintang gitu. Allah gitu kali. Ternyata emang Allahu Akbar. Maka nggak sah kalau orang imam membaca seperti itu ya. Nah, tapi kalau kasusnya gini, di awal dibaca Allah, Allahu Akbar, bener. Terus pas intikal bacanya Allahu Akbar, nggak apa-apa, karena intikal sunnah. Yang penting takbiratul ihramnya ini. Ya. Terus kasus yang kedua, ketika kemarin sholat di daerah Jakpus, ada masjid, takbirnya Allahu Akbar, wah ada ikhfa'nya Angbar, kok kayak ang nih ya. Kita dengerin lagi apa nih? Husnuzon gitu. Pas hari kedua saya sholatnya telat-telatin. Saya pengen denger imam baca apa gitu. Pas imam lagi ruku, Allahu Akbar, anak bocah nyeletuk,
Allahu Akbar. Wah, berarti bukan nenek doang yang denger Akbar ini. Ternyata anak kecil juga dengernya apa? Akbar. Nah itu fatal itu. Ya. Jadi kesalahan ada yang dimaklum, ada yang enggak dimaklum. Tulis tuh ya. Ada yang khafi, ya, ringan, ada yang jali. Jelas. Ya. Salah apapun dua itu. Kalau enggak khafi, jali. Dalam rukun qauli ya. Gitu. Kalau misalnya khafi contoh gini. Allahu Akbar, bar. Kan kalau huruf ra kalau disukunkan kan tafkhim. Harusnya Allahu Akbar bukan bar. Tapi khafi itu. Ya, Allahu Akbar harus baru. Makanya yang cadar enak ya baru. Pari. Nah, mana ya udah pasang baru dia. Bang Rizpi. Bang Raka. Itu paling enak belajar bahasa Inggris dia. Iya, are you langsung nggak pakai dicadil-cadilin lagi. Jadi kalau misalnya khafi nggak masalah. Tapi kalau ada jali, ya itu. Nah, dalam kitab Safinatun Najah disebutkan kurang lebih 21 kurang lebih ya. Rukun takbiratul ihram itu ya. Nah, kita nggak bisa menjabarkan di sini. Yang jelas pokoknya hurufnya benar. Nah, kesalahan biasa takbir bacanya gini. Allahu Akbar, huwa. Artinya Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Nah, saru tuh. Tulisannya Allahu Wak, bukan Allahu Ak. Harusnya Allahu Akbar. Ak. Coba bareng-bareng. Ak, kakiku bak. Ya, pintar adik-adik. Ya, makanya yang paling fasih nyebutin itu Haji Roma Irama. Rika, kamu keterlaluan. Jadi K-nya benar-benar K gitu. Ya, nah itu ya. Haji Solmed ngomong. K ya K. Allahu bukan ako, bukan itu bukan qaf. Allahu Akbar, enggak, Allahu Ya, bareng-bareng semua. Allahu Akbar. Ya, jelas ya. Nah, itu kesalahan yang kedua adalah kesalahan dalam mengucapkan takbir dan ini fatal. Ya, fatal. Ya, bukan sultan ya, fatal nih. Yang ketiga, salah dalam cara ngangkat tangan. Ya, ini nilainya sunnah, cuman ada cumannya. Ya, ini memang sunnah ya. Kalau sunnah tuh salah nggak apa-apa. Cuman biar sempurna kita punya sholat, maka sempurnakanlah gerakan kita ya. Angkat tangan. Nah, angkat tangan bagaimana? Nah, umumnya ya kita lihat memang dalam prakteknya memang kadang-kadang kita khususun aja. Mungkin nih orang saking khusyuknya jadi udah lupa gerakan sholat gitu. Kadang-kadang orang gitu. Saking khusyuknya dia udah lagi nggak inget gerakan sholat. Nah, tapi kita selagi kita masih belajar biasakan yang benar ya. Bagaimana caranya kita angkat tangan hadwa udhuneh, ya, sejajar dengan telinga, nah, itu bagian atas, ya. Yang kedua hadwa mankibeh, sejajar dengan apa? Pundak. Ya. Walaupun dalam hadisnya Nabi kita Muhammad SAW itu mengangkat tangan hadwa mankibeh. Kata ulama apa? Makna mengangkat tangan sejajar dengan pundak itu bisa begini, tuh, dengan ujung jari sebagai patokannya, atau menganggap ujung telapak bawah ini sebagai patokannya. Ya, boleh begini. Boleh begini, ya, gitu. Dan ini ada orang bilang gini, kenapa kita sholat begini? Ini buat olahraga katanya. Jadi kalau kita begini, berapa saraf-saraf kita tuh teregangkan gitu. Ini saya katakan sebenarnya jangan diajarin seperti itu, ya. Maksudnya boleh-boleh aja orang tahu yang begituan. Cuman inti dari sholat bukan itu. Inti sholat itu bukan olahraga, tapi menghambakan diri. Kata Syekh Abdul Wahab dalam kitab Mizan Al-Kubro, orang angkat tangan itu maknanya orang pasrah. Tahu orang pasrah? Orang nyerah. Cuma nyerahnya sama Allah, bukan nama dunia, bukan nama orang. Kayak orang lagi ditodong pistol, ayo angkat tangan. Gimana gini kan? Tandanya apa kalau begini? Nyerah. Tuh. Jadi ketika orang Allahu Akbar, ya Allah saya serahkan semuanya kepadamu ya Allah tuh. Ya. Jelas paham? Jadi ketika angkat tangan bukannya olah. Nanti takutnya ketika kita jadikan sholat itu sebagai mediasi untuk kesehatan, nanti gerakannya bervariasi. Begitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuh. Bisa begini ntar. Ada orang satu gak gitu. Musuh mau kamehameha.
Makanya inti salat apa tadi? Ubudiyah. Ubudiyah. Makanya kita angkat tangan ya. Dalam hati kita menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahannya banyak orang kadang-kadang gini, tangannya gini gitu. Ini ya. Ultraman gitu. Ngerinya keluar laser begini. Ya, coba angkat tangan bareng-bareng semua. Nah, yang sunnah nih, ini yang sunnah nih, walaupun agak sulit ya. Yaitu tangannya itu telapaknya menghadap ke arah kiblat tuh ya. Dan jarinya nggak rapat banget, nggak renggang banget, nggak kincup gini. Ya begini deh, Allahu Akbar gitu ya. Jelas paham? Jadi diangkat tangannya, ada yang gini dong, Allahu Akbar. Ya segini. Ngerinya terbang gini. Ada orang gitu, ya Allah begini doang. Ini makna nyerahnya bagaimana ini? Angkat tangan, iya gitu. Angkat tangan begini tuh, ya. Jelas paham? Cuman ada orang yang sholatnya nggak pakai angkat tangan, itu sah, ya. Karena angkat tangan hukumnya apa? Makanya kalau ada orang begini, Allahu Akbar, sah sholatnya, ya, sah. Walaupun nggak angkat tangan, karena angkat tangan apa? Kita kalau di Mekah, kalau di Raudhah itu, ini kali mic ini matiin aja. Hah? Speakernya. Nah, kita kalau di Raudhah itu, kalau sholat di Raudhah kan kalau kita udah salam begini nih disuruh berangkat, haji ya kalau, ya udah kelas gitu. Nah bagaimana caranya tadi? Jadi kalau kita sholat selesai jangan salam, jangan nengok, karena nengok itu sunnah. Yang wajib apanya? Salamnya. Sama kayak angkat tangan sunnah, yang wajib apanya? Takbiratul ihram. Jelas sampai sini? Ada yang mau nanya mungkin? Satu pertanyaan? Baik, kasih mic. Nggak apa-apa. Mati nggak apa-apa. Masuk gak suaranya? Suaranya masuk TV, tenang. Dipa Abrianto asli Ciledug, Jakarta. Oh Ciledug. Tangerang. Tangerang. Jakarta pinggiran Tangerang. Mepet. Nah, Saudi belok kiri. Ya. Saudi belok kiri. Ayo lanjut. Kalau menyikapi orang yang takbirnya muter-muter tangannya itu gimana? Oh iya. Apakah membatalkan apa enggak? Baik. Pertanyaan yang sangat super sekali. Ada orang takbir ini, Allahu Akbar gitu kan ya, diputar ya gitu. Itu sah. Ya. Cuman dari mana dalilnya? Karena al aslu fil ibadah al mamnu. Asalnya ibadah itu dilarang. Maksudnya dilarang harus ada dalil yang membolehkan. Ya. Walaupun sah-sah aja orang Allahu Akbar. Nah, saya coba tanya gitu, kenapa diputar? Jawabannya segala sesuatu harus mulai dari yang kanan. Jadi turun pun harus dari yang kanan. Ya. Nah ini sebenarnya bertentangan dengan kaidah kalau bisa bareng ngapain kanan duluan gitu. Ya. Kalau bisa bareng ngapa kanan? Contoh kayak orang wudu. Orang kalau wudu basuh kuping, kanan dulu apa kiri dulu? Nggak begini. Kan begini sunahnya kan, bukan begini. Nah itu. Kecuali kupingnya misah kali gitu ya. Kuping ente bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak kecebak dia, iya berarti masih puasa ya insyaallah. Cicak dikadalin cicak. Ya. Jadi sama kalau kita sholat turun gitu, nggak usah. Oh nih kalau turun harus kanan duluan, enggak. Udah begini aja langsung. Ya, kan dalilnya gitu mereka. Siapa yang ngajarin begini gitu? Makanya sampai sekarang pun saya sempat tanya, masih terus tanya, dari mana kitabnya, udah gitu aja. Ya, dari mana kitabnya? Kalau nggak hadis nih, kitab dah paling nggak, gitu. Ya, jadi Allahu Akbar gitu. Ada yang ekstrim tuh, ekstrim tuh. Dia bid'ah tuh ya, bid'ah ya, karena nggak ada contohnya. Kalau begini masih mending. Tuh. Yang jelas yang diputer-puter nggak ada, yang diputer cuman Oreo, diputer, dijilat, dicelupin tuh, ya. Oreo, ya. Jelas paham ya? Jadi nggak ada dalilnya, atau belum ada. Kalau ada kasih tahu ya. Wallahu alam. Baik, kemudian yang ketiga
Ya. Yang ketiga kedua, yang keempat kesalahan ya jari. Nah, ini masalah jari ya, itu jari. Baik dalam takbiratul ihram maupun dalam sedekap. Ya. Orang kalau takbiratul ihram ya, itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan agak ditundukkan gini. Ya. Kayak orang mau nyengkrem. Cuman jangan begini juga ya. Itu Saras 008 gini. Gini. Adi tahu ya. Yang gede-gede nggak tahu nih. Angkat tangan gini. Ada yang lurus. Ya. Jelas paham? Itu ya. Nah, ini ke arah apa? Kiblat. Yang kedua setelah sedekap. Itu ya. Nah, ini masalah sedekap ada 4 mazhab. Yang pertama di dada. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Allahu Akbar. Ya, gitu. Jelas paham? Yang kedua mazhab Syafi'i di mana? Bainas sadar was surrah, antara pusar sampai dada di sini. Tuh. Ada yang mengatakan agak belah kiri dikit. Ya. Ini kelihatan enggak nih? Mulia kelihatan enggak nih? Ya. Ini center sini ini lagi nyontoin nih. Nah, nyenter siapa ente? ayo. Oh, lagi nyontoin nih. Ngulangnya capek nih. Lagi puasa. Fokus. Jadi kalau kita angkat tangan, ada yang sini, ya, ada yang di sini, ada yang agak kiri. Cuman jangan kiri banget, jangan sini banget gitu, agak ke kiri sedikit, ya, gitu. Ada yang di bawah sini, ini mazhab apa? Imam Ahmad dalam sebagian riwayatnya mengatakan di bawah begini. Jadi kalau ada orang sholat santuy banget begini kan ya. Ini bukan sholat santai, bukan. Ini emang orang mazhabnya apa? Hambali. Ya gitu ya. Ada yang terakhir lurus. Itu mazhab Maliki. Ya, saya contohin diri ya. Center mul nih. Center gini ya, center. Yang pertama gimana tadi? Gini. Yang kedua mazhab Syafi'i, mazhab Muhammad begini. Tuh. Yang ketiga, yang keempat mazhab Malik. Mazhab Malik ini nih, ya, tuh. Nah, di mana kadang orang salahnya? Ada orang sholat begini. Wah ini mungkin Chef Juna gini nih. Begini kan ya. Allahu Akbar. Aneh belum nemu riwayat yang di sini. Ada yang tahu di sini ada. Hah? Ada riwayatnya. Ya. Jelas paham? Ya, apalagi begini. Kan kita itu maknanya apa sih begini? Nah, dalam kitab Mizan Kubro Syekh Abdullah menjelaskan maknanya sama. Ketika kita angkat tangan maknanya ubudiyah, kita menghambakan diri pasrah sama Allah. Ketika begini makna ta'adduban ma Allah, kita adab sama Allah. Ya, kita adab. Kita kalau misalnya ketemu guru tuh gini kan, ada yang begini, tuh. Ada yang begini Jackmania. Ada yang gini tuh, ya kan? Macam-macam orang. Nah, jadi begini itu simbol adab. Ada orang ketemu misalnya asrokol ya. Mulia, asrokol mulia. Fotoin akhwat mulu. Enggak hilang enggak. Gini, ada orang kalau misalnya datang gini, tuh gitu kan, ada kan ya. Ini sih kapan hormati kita sama orang tua. Iya gitu. Makanya kalau ada orang sama gurunya misalnya, begini ini. Gimana saat sehat? Harus ngomong nih. Kita sama guru pasti kan begini, siap guru, siap kiai gitu. Gini nih, mana penghormatan. Dia ta'adub, kita ta'adub. Kita tuh nggak gini gitu ya. Jelas paham? Jadi kita sedekap ini makna penghormatan. Nah, bagaimana cara tangannya itu? Ya biar nggak bingung, ada 3 cara. Yang pertama tangannya satu gini, satu. Semua contohin bareng-bareng. Ya. Yang kedua 2. Yang ketiga 3. Nah, 3 enggak gini. 3 gini, ada yang gini tuh, menggenggam. Digenggam gini. Yang perempuan kelihatan? Tuh. Jelas? Yang jelas Nabi kita Muhammad SAW ya, meletakkan tangannya di ya, di pergelangan gitu, bukan di sini. Tapi di sini pergelangan. Ada yang begini, saya lihat ada yang begini juga tuh ya. Yang jelas naruhnya di sini. Ya. Faham Tom? Ya, 1 boleh. Nah, kalau Imam Ghazali 2. Ya, dalam kitab Marakil Ubudiyah dijelasin tuh ya, dengan
Jari manis kelingkingnya digenggam sama jempol, sisain 2 begini tuh ya. Ya. Kalau dulu waktu zaman Pilpres tuh kalau gini pasti Prabowo ya. Nomor 2. Kalau 1 Jokowi. Kalau gini golput ngamili dia tuh. Wallahu alam tuh ya. Baik, ada yang mau nanya habis ini? Boleh. Suaranya nggak masuk gitu. Nggak usah. Duduk. Mas. Sholatnya gini guru, ya kan? Iya. Itu namanya mazhab ya rindu ya. Nggak ada gitu, nggak ada. Tadi saya bilang banyak, makanya orang kalau agama pakai akal-akalan, ujung-ujungnya banyak syariat yang terlanggar, syariat yang ditinggal. Contohnya tadi yang saya bilang, kalau orang dahuluin kanan kan repot. Nggak selamanya kanan tuh didahuluin, betul? Ada yang langsung dua-duanya kayak kuping. Tangan, ada orang sholat gini nih, begini, main basket kali begini angkat tangan. Mungkin khususan saya, oh biar kanan lebih tinggi dari yang kiri, begitu. Antara muncul kayak tadi gini gitu. Insyaallah tuh. Nggak ada orang salat harus ngikutin Rasul. Ada di kitab Tanbihul Muqtarin, Syekh Abdul Wahab Sya'rani lagi mengatakan ketika di zaman Sayyidina Umar ada orang salat khusyuk begini, nunduk begini gitu. Sampai bongkok-bongkok begini. Agar menunjukkan bahwa dia orang yang khusyuk. Ditegur sama Sayyidina Umar, khusyuk bukan begini, khusyuk tuh hati ya. Jadi orang khusyuk bukannya sholat misalnya gini mulai bukan begini, bukan, khusyuk tuh hati. Orang sholat begini, hai Umar sholat begitu, Allahu Akbar gitu, enggak gitu, enggak. Al khusyuk hahuna ya, khusyuk di mana adanya hati itu. Jadi sholat begini tuh ya. Jelas itu setahu saya ya nggak ada begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kesalahan yang keenam. Nah, ini kesalahan dalam ruku ya. Kelima baik, yang kelima. Ya. Kesalahan dalam apa? Ruku. Apa kesalahan dalam ruku? Ini biasanya orang kalau ruku itu biasanya tangannya itu ya. Contoh ada yang gini nih. Ruku ya. Coba nanang sendiri. Nggak usah no. Nah, ya ruku. Nggak usah nah. Ruku. Ya, nah, ini contoh yang benar. Ya. Diam. Lawan aja. Belum ditindik hidungnya. Jadi contoh gini, ini benar ya. Nah, teman tangannya kurang lurusin. Nah, tangan udah lurus belum tangannya? Nah, jadi ketika posisi tangan lurus, badannya pun ikut lu. Kalau kata guru-guru dulu, kalau orang bener sholatnya itu bisa ditaruhin buku, ditaruhin papan, gitu. Bisa juga buat tempat duduk nih gini nih. Nggak nangis canda ya. Nah, siap ya. Bismillahi Allahu Akbar. Ruku lagi belum disuruh. Yang kedua, posisi jarinya itu gini, agak melebar tuh. Iya, jadi bukannya begini, lurus gini. Mau laki mau perempuan sama, cuman kalau perempuan kakinya rapet, agak rapet. Nah, jadi kalau perempuan itu mau laki bedanya, kalau laki agak renggang, baik kakinya, cobalah kakinya. Nah ya, sejengkal jaraknya ya. Jadi kaki itu jaraknya berapa? Tuh begini tuh, sejengkal. Hitung sejengkal, ada gak sejengkal? Ya, tik berarti itu tik. Ya. Kalau kena kaki 2 skilet. Ya, tuh. Jelas paham ya? Jadi kalau tangan kita, nah yang salah gimana? Yang salah terlalu bongkok. Coba contohin. Nah, ini nih salah, terlalu bongkok, kurang bongkok. Nah. Tangannya gini, tangan regangin. Nah, gitu. Terus lagi. Nah, ada yang sampai nukik banget begini. Iya, sampai nukik banget itu. Nah, terus gimana pandangan mata kita? Ulama beda pendapat. Ya.
Terkadang juga beda pendapatannya gitu ya. Ada yang lebih kuat pendapat mengatakan lihat tempat sujud. Coba lihat tempat sujud. Nah, iya gitu. Ada yang mengatakan dalam pendapat yang lebih lemah ngelihat kaki, coba lihat kaki. Nah, iya tuh. Yang nggak boleh lihat kaki orang. Hitam-hitam banget kukunya gitu, nggak boleh itu. Dah, ya duduk. Jelas paham ya? Nah, batasan ruku sekarang, batasan ruku. Saat saya pinggang saya lagi encok, saya mau ruku cuman nggak kuat sampai sempurna. Nah, kata ulama gini batasannya. Kalau kita ruku paling minim tangan nyentuh dengkul. Ini lurus gak nih? Enggak kan? Nyentuh dengkul gak? Nah, ini udah dianggap ruku. Ya, jadi kalau nanti ente udah tua, pundak udah mulai ini kan susah nunggu kita. Paling enggak nyentuh dengkul. Jelas paham? Ya, jadi kalau paling enggak sekurang-kurangnya begini. Nah, ini makna ruku. Berarti kalau ada orang cuma gini doang, Allahu Akbar. Nah, itu enggak dianggap ruku ya. Enggak dianggap karena belum apa? Nah, belum kena dengkul tuh ya. Baik, sampai sini ada yang mau nanya? Sebenarnya nggak mesti pertanyaan ini ya, ruku nggak mesti ya. Apaan aja mau nanya silakan. Ya. Baik, aduh. Siapa nih? Rahman, Rahim. Abdurrahman. Oke. Ayo maju. Ayo, takadam. Sama satu lagi nanti Fahri ya. Ya, silakan bertanya. Sebutkan nama, asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Rahim, asal Lombok. Abdurrahman. Abdurrahman Rahim. Nah, khair. Apa yang guru nanya? Gimana kalau ketika pernah lihat orang guru pernah posisi tangannya ketika ruku itu di bawah lutut? Enggak sesuai. Oh, iya betul. Baik. Itu gimana, Guru? Baik, ya, terima kasih ya. Fari yang kedua. Syukran. Afwan. Nah, oke, bahasa Inggris nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdul Lafal. Nah, betul. Fahri Abdul Lafal. Fahri Lafar. Abdul Lafal. Oh iya. Nah, saya ingin nanya itu gue pas tadi ngelihat ruku itu kan ada yang di tempat sujud sama kaki itu kalau merem boleh gue? Merem? Iya. Pas ruku merem gue. Oh boleh. Khair ya. Jawab satu pertama ya. Rahman lo jawab. Yang pertama, gimana tadi orang posisi ruku tangannya di bawah? Ya itu yang saya bilang termasuk kesalahan. Ruku itu posisi tangan di mana? Dengkul, menggenggam dengkul begini, bukan di bawah. Makanya tadi ketika ada orang terlalu turun, nah itu lantaran posisi tangan yang salah. Kalau kita luruskan tangan kita dengan dengkul pegang begini, insya Allah badannya lurus. Itu yang sempurna. Jelas paham? Jadi begini ya itu nggak boleh gitu ya, makruh lah paling nggak gitu ya. Yang kedua masalah tadi apa tadi pertanyaannya? Ah ya merem. Nah bagaimana hukum merem dalam sholat? Ya satu yang pertama hukum merem makruh. Kalau salah Allahu Akbar merem. Nah, pulas khawatirnya kan. Mana semalam begadang lagi. Ya, kayak mirip kayak orang sholat Jumat. Iya itu menurut ada atraksi lagi. Terekam gak tuh? iklan ya. Ada orang sholat ya Allahu Akbar merem, ngerinya pulas. Makanya makruh merem kecuali ada hajat. Contoh pas sholat gelarin koran, tulisan di bawah gitu, wah ini nih bikin nggak fokus. Nah makanya boleh apa merem tuh ya. Atau nggak mungkin ketika sholat ada sebelah kita gini tuk gitu. Kita nggak khusyuk ya, itu merem boleh. Atau nggak orang sholat Allahu Akbar. Ada orang begitu ya kan mungkin dalam mazhab dia bermazhab Hanafi yang kalau gerak lebih dari 3 kali enggak. Kita kan mazhab Syafi'i yang gerak 3 kali batal ya. Allahu Akbar 1, 2, 3 batal mazhab Syafi'i. Kalau mau 3 kali jeda 1 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar 1 lagi. Kenapa dijedah dengan ya al-baqiyatus shalihat.
Tapi kalau mata lain enggak. Nah, ini pernah ketemu ada mahasiswa, dia jurusan syariah, belajar mungkin mazhab Hanafi. Mungkin dipraktekin gitu di masjid. Kita liatin dia sholat, Allahu Akbar. Nyakin jenggot gini, mainin kancing, garuk. Yang begini makruh. Kata Nabi kita Muhammad SAW, lau khasya'a qalbuh, la khasyaat jawarihu, atau kama qala Nabi SAW. Kalau hatinya khusyuk, pasti anggota badannya juga tenang. Tuh. Jadi kalau ada orang sholat gelisah, ya ada orang sholat, misalnya nih, pernah kita ketemu di Istiqlal waktu itikaf, ada orang sholat gini. Apaan begini? Mungkin pegal kali saat itu. Ada lo begini. Wah nih. Ngerinya nendang silat gitu. Ada lagi saat begini. Antar besok nggak percaya kita ke Istiqlal aja nih. Dulu seringan kita ke Istiqlal, macem-macem orang. Ya, ada orang sholat ngeliatin kaki orang gini. Dikit-dikit ngeliatin kaki orang. Ini termasuk ciri kagak Bagaimana yang khusyuk? Allahu Akbar, angkat tangan, udah lepas. Yang penting kalau kita mau nempel, tempelin dulu sebelum sholat. Rapetin, udah rapat, udah lepas, sudah. Selesai diri, jangan nyari lagi. Nyari lagi, jangan. Kalau mau nyari kaki silahkan. Ya, cuman sebelum kalau mau rapetin silahkan, cuman sebelum sholat. Tuh. Apapun yang mengganggu kita, jangan bawa ke sholat. Ya, kancing belum dikancingin, misalnya kancing kebuka gini tuh. Allahu Akbar. Gini. Ini bisa batal. Ya. Ada orang Allahu Akbar. Gini. Ada macam-macam orang sholat. Ada mainin kuku gitu. Jelas paham ya? Makanya sholat itu harus khusyuk. Ya. Bagaimana caranya tadi? Kita arahkan ke tempat sujud pandangan kita. Cuman tempat sujudnya kalau bisa jangan bergambar. Takutnya kalau bergambar upin ipin, boboiboy. Allahu Akbar, pukulan 1000. Masih ingat ke sana kita. Makanya makruh orang beralaskan sejadah gambarnya ada gambarnya itu. Kebanyakan sejadah kan begitu ya. Gambarnya masjid. Ada yang biar khusyuk banget gak tulisan Allah. Nggak boleh itu. Tulis sejadah tulisannya apa? Allah. Ditanya kenapa tulisannya Allah? Biar ingat Allah ya. Orang kalau lewat dinya gak tuh sejadah? Aduh nggak boleh. Jadi ingat ya. Kalau cinta Nabi nggak perlu tulis Muhammad gede-gede di sini. Muhammad bukan di baju, Rasul di hati. Kalau kita bawa kamar mandi makruh nggak? Makruh. Tuh ya. Dede ya gitu. Dede mau bikin baju. Marka 1. Ustadz Paris. Iya tuh. Boleh bagus, niatnya bagus, bener karena mahabbah. Tuh, cuman nanti kalau bajunya rusak buat topo. Ya. Enggak ya insyaallah ya tuh ya. Jadi kembali lagi merem dalam sholat makruh kecuali ada hajat tuh ya, ada kebutuhan. Mungkin karena enggak khusyuk dengan gangguan orang-orang sholat yang di sebelahnya atau yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Lanjut lagi kemudian kesalahan dalam i'tidal. Ya. Kesalahan dalam i'tidal. Nah ini, bagaimana kesalahan dalam i'tidal? Sering banget nih orang salat sami Allah begini. Kan rukuk nih, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini batal nih tuh. Ya. Ngampleh begini tuh. Ya. Lebih berapa dari 3? Makanya gimana kalau kita tidak sami Allahu liman hamidah taruh sini. Atau sadayana kulunya sebenarnya Allahu Akbar gini. Taruh sini ya. Jadi boleh taruh belakang, boleh taruh depan ya. Ngerti saudara? Ngertos? Tos? Nah, ya. Orang jelaskan, orang ngertos. Sami Allahu liman hamidah begini. Ya, kalau enggak gini. Yang paling aman sami Allahu liman hamidah begini. Ya. Jadi begini boleh, begini boleh. Jelas paham? Ngartos? Ngartos ada yang anak ngartos? Ngartos. Ya. So, ya. Ada yang mau nanya masalah i'tidal boleh? Nah baik, waduh Ustaz Andi yang nanya nih. Kalian kasih mic, bungkusin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan, nama saya Ahmad Afriandi. Naam. Saya ingin bertanya. Dipanggil boy. Dipanggil boy. Bobo boy. Kalau nggak boy kasti. Mengulang tentang masalah ruku tadi. Baik, ruku. Nah, bagaimana seseorang kalau ruku itu dia posisi badannya lurus dan seandainya kata tangannya itu menyentuh dengkul itu menyentuh, tapi dia nggak memegang dengkulnya. Tangannya Seandainya kata dengkul itu bisa Pegang, terpegang, tapi dia nggak memegang dengkulnya gitu. oh gini gitu. Oh gitu. Iya. Di Baik. irsal aja. Iya. Baik. Ada orang sholat nih begini. Allahu Akbar. Gini kan maksudnya? Iya, ini sholat zombie begini nih. Kalau ngomongin sah dalam fikih sah. Ya. Orang sholat gini sah. Allahu Akbar. Yang penting inhina. Yang penting apa? Inhina, tunduk. Apa simbol apa orang ruku? Simbol hormat. Ya. Makanya subhana rabbiyal azim. Simbol hormat. Kalau kita ketemu orang Jepang kalau hormat gimana? Nah itu. Ya. Kita ame Allah gitu juga. Ya. Nah cuman yang penting apa? Hina. Adapun posisi tangan mau begini, itu silahkan. Cuman yang sunnah menyentuh dengkul. Jelas sampai sini? Ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ustaz Andi? Ada yang kurang? Tidak, kenapa? Pakai mic ya. Takutnya netizen nggak denger nih. Ya tentang masalah i'tidal itu dia kembali sedakap kembali gitu. Nah di kalangan umum mungkin baik yang belum tahu tentang dalil ataupun apa gitu, mungkin ada dalilnya. Baik. Begini ya. Jadi masalah i'tidal ini sudah dibahas oleh ulama bahwa dalil yang lebih kuat adalah istirsal, adalah meluruskan. Dan itu yang terbanyak. Cuman guru-guru kita semacam Syekh Nawawi Al-Bantani, Muallim Syafi'i Azami memilih pendapat yang mengatakan irsalnya khafif. Irsal terbagi dua, meluruskan tangan terbagi dua, ada irsal mutlak, ada irsal khafif. Apa irsal mutlak? Lurus. Sebagaimana yang dikerjakan umumnya orang. Ada yang kedua irsal khafif. Nah, di antara fadilah irsal khafif buat orang-orang kayak kita yang kalau sholat sering goyang-goyang, menghindari apa? Goyang-goyang sehingga batal. Ya. Jangankan orang awam, orang-orang yang ngaji aja kadang goyang-goyang. Gitu. Nah, makanya ya demi menjaga daripada batalnya sholat kita, maka saya lebih memilih pendapat irsal khafif sebagaimana guru-guru kita. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita ketemu guru-guru yang begini juga. Kemarin waktu yang di sono Sadayana gitu ya, kita kan begini juga kan gitu. Kenapa? Menghormati mazhab setem, jangan sampai bikin rame gitu. Cuman memang sulit kalau udah biasa begini, sami Allah begini sulit. Udah biasa begini, ntar biasa begini nih, begini sulit gitu ya. Nah terserah yang mana aja boleh. Cuman kita paling enak guru kita gimana ikutin. Itu adabnya ya. Pendapat fikih banyak. Tapi yang adab kalau guru kita begitu ikutin guru kita. Insya Allah nggak salah. Ya, yang salah kita selalu menyimpang dan berlawanan dengan guru kita. Mungkin salah ilmu enggak, tapi salah dalam adab gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kesalahan yang selanjutnya tentang masalah turun dari diri i'tidal kepada sujud. Yang pertama, ya. Disunnahkan takbirnya itu panjang dari diri sampai sujud. Jadi kalau kita sujud nih, ya. Takbir jangan gini. Allahu Akbar, jangan, tapi dari atas. Disunahkan agar tidak ada jedah orang untuk tidak berzikir. Minal jinnati wan nas, saktah sejenak, ya, baru turun. Allahu Akbar. Nah, itu yang paling afdol. Jadi takbirnya dari mana? Atas. Yang kedua, kalau kita takbir panjang, jamaah biasanya yang makmum tahu, oh ini nih sujud. Kalau pendek, makmum nggak tahu nih, ya. Jadi kalau misalnya kita pendek gitu, sholat gini sami Allahu liman hamidah. Ada orang mungkin nih kayak waktu itu kan ya, langsung sujud gitu. Nah, itu kan keder. Jadi ada gerakan perpindahan panjang, kayak diri ke sujud, ada perpindahan kayak contoh ruku.
Allahu Akbar. Udah gitu aja. Jangan Allahu Akbar. Jamaah sujud semua. Jamaah nyungkep. Itu kejadian. Ada orang tua emang udah sepuh. Kalau bisa emang kalau udah sepuh jangan jadi imam dah. Semasjid imamnya ruku panjang. Allah. Ini ruku semua nih. Semua udah ruku dulu. Allahu Akbar. Kalau nggak batal makruh minimal. Jelas paham? Ya, jadi kalau misalnya kita ketemu ada orang yang gerakannya lambat, nah kita juga harus tungguin bar. Makanya paling afdol nungguin apa? Bar. Allahu Akbar, baru ruku. Gitu. Nah, takutnya nanti kalau witir kita Allahu la ilaha illa huwal hayyul, udah ruku dibaca ayat kursi. Nah, cara turun dari sujud yaitu dengan dua. Yang pertama ada dalam riwayat mazhab Syafi'i yang kuat mengatakan dengan dengkul. Jadi kalau turun nggak pakai angkat tangan ya. Sami Allahu liman hamidah. Turun Allah pakai dengkul. Tuh. Ya. Ini biasanya orang-orang muda yang begini ya, yang dengkulnya masih apa? Si kuat. Tuh. Ya, tapi kalau ada orang tua biasanya sholatnya apa? Tolong dipindahin. Ya. Sholatnya apa dulu? Tangan. Allah tangan tuh. Nah, ya. Nah ini dua-duanya bener, yang nggak bener yang muka duluan. Ya yang itu nggak bener tuh, dah salah dah pokoknya dah, nggak ada khilaf itu, sepakat semua itu salah dan konyol. Ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya? Robi yang nyungkep? Tadi di sana nyungkep kan ada sepilet kan? Sama Dipa. Baik. Kemudian kesalahan dalam sujud. Nah, ini yang banyak banget terjadi, kesalahan dalam sujud. Sujud itu punya 7 rukun. Masih ingat apa rukunnya? Yang pertama jidat atau apa? Kening. Ya. Apa? Jidat. Kedua telapak tangan, dengkul dan kaki. Ada pertanyaan, Sat, itu kalau rukun emang harus ngentuk kulit? Jawabannya enggak. Ya. Ada yang nanya gitu, kalau nyentuh kulit berarti dengkul kita bolongin dong gitu. Maka semua anggota rukunnya sujud itu enggak apa-apa terhalang oleh baju, sapu tangan atau kaos illa satu yang enggak boleh ketutupan, jidat. Ini enggak boleh ya. Jadi kalau ada sorban tadi sorban, penting nih sorban nih ya. Sorban sini coba. Nih sering orang begini nih, pakai sorban, ya. Contoh orang sholat yang salah, ketika pakai sorban, ya, terus disujud, Allah. Nah, bagian sorban turun ke sini dan dia sujud di atas sorban, ini tidak sah ya. Jelas? Apa dalilnya? Ya, kata ulama, tidak boleh jidat ini terhalangi oleh sesuatu benda yang kalau kita bergerak dia bergerak. Ya. Kita kan kalau diri sorbannya ikut diri enggak? Itu. Kita ruku, sorbannya ruku enggak? Ruku. Nah, itu. Jadi enggak boleh ya sholat di atas benda yang kalau kita gerak digerak. Nah, sekarang kalau sorbannya saya taruh, boleh enggak sujud begini? Kenapa begini? Karena nggak bergerak. Kalau bergerak kita kabur. Ya, bergerak sendiri gitu. Nah, yang sulit perempuan kan pakai apa? Mau kena, mau enggak kayak gitu. Nah, kadang mungkin ini contohin gini ya. Ketika sujud, ini tangan mau kena, lihat semua. Kosong ya. Lihat semua. Jadi burung. Lihat semua ya. Ini tangannya taruh di sini, kemudian apa? Nah, jidatnya tertutup oleh mukena. Nah, itu tidak sah. Bisa dipahami yang perempuan? Ya. Maka bagaimana solusinya? Perempuan itu disunahkan tangannya ketika sujud bukan ke kuping, tapi di bawah dagu sini. Tuh ya. Nah, kalau gini aman. Jelas paham?
Ya. Jadi anggota sujud semua boleh tertutup kecuali apa tadi? Nah, Ustaz gimana jidat? Kita kalau sujud kan pakai peci tuh ya. Nah, kadang-kadang suka turun begini. Nah, sah nggak kalau orang sujud pecinya begini? Hah? Lihat dulu, masih kena nggak bagian kulit ininya? Kalau masih kena masih sah. Ya, jadi syaratnya menyentuh sebagian kulit jidat ya nih. Misal segini lah, anggaplah segini nih kan masih nyentuh nih. Sah nggak nih? Masih sah. Ya begini sah nggak nih? Masih sah sebelah sini. Rada kurang ya, kurang kalau kata. Ya. Nah, cuma perlu diperhatikan kalau orang misal pakai imamah, nih pakai imamah. Sering nih orang pakai imamah. Begini, tebel kan. Pas sujud ini nggak ngentuk ini. Nah, ini nih. Ya. Makanya yang suka pakai imamah, perhatikan kalau ente sujud ngentuk nggak jidat nih. Ya, mungkin karena saking tebalnya ya ente pakai spray mak ente dipakai tebel. Ini ada imamah kan pakai spray. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna bukan ala sahibil amaim. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat ame orang yang pakai imamah. Iya. Itu ada hadisnya. Jadi kalau kita hari Jumat pakai apa? Cuman tahu diri jangan duduk di depan. Takutnya pengurus ngiranya khotib. Disuruh khotib kagak bisa khotib. Jamaah kasih jalan. Langsung keluar. Kubahnya rubuh. Wali nih orang wali. Jadi wali itu ya kisah yang dulu ya. Jadi gitu, kesalahan dalam sujud biasanya terhalangnya apa? Nah sekarang kalau seandainya poni, ya poni, ya poni kangen sini ya. Poli lempar ya. Ada orang gitu, set ya salam, dikibasin dulu tuh, ya. Itu nggak perlu, ya. Yang penting ada kena. Kan tadi bilang orang segini nih, begini tuh. Kan nih anggaplah poni lah ya. Ini masih kena nggak? Aman, ya. Yang paling afdal kalau bisa kita angkat tuh, kita angkat yang. Nah. Kalau gini aman dah, jelas ya. Jelas paham? Jadi yang terpenting terkena sebagian. Jadi nggak mesti semua. Ya. Jadi jidat itu nggak mesti apa? Nah kita kalau nentuk gini juga nggak semua kan? Semua nggak? Enggak kan? Ya mesti kita gini-gini kan gitu. Biar kena semua begini enggak. Jadi sebagian cukup. Jelas paham sampai sini? Apalagi kesalahan yang kedua, tangan. Sunnahnya lurus. Sunnahnya apa? Lurus. Ya. Jari menghadap kiblat. Kemudian kaki, ya kaki, tuh di apa namanya, ditekuk. Kalau nggak bisa tekuk nggak apa, yang penting kakinya begitu. Jangan kakinya terbaan begini, ya jelas paham ya. Kecuali uzur, ya dan itu 7 rukunnya. Pertanyaannya hidung. Sering orang nanya, Ustaz, kalau sholat pakai masker sah nggak? Ya nggak sah. Pakai baju sah, ya. Menutup aurat. Orang kayak makan ruang gitu bajunya kagak. Sholat ya. Kalau dia menggunakan masker ya, nah itu sah. Cuman kurang sunnah. Makanya saya paling nggak demen kalau pakai masker tutup nggak demen saya. Saya palingan pakai sampai sini. Karena apa? Satu engap. Orang gembok tuh jalan aja engap, apalagi tuh pakai masker engap. Tuh pakai masker, makanya kalau kita lagi pakai masker, biar afdal sujudnya tarik maskernya tuh ya, tarik sampai sini. Jadi hidungnya kan kena. Nah alhamdulillah hidung bukan termasuk rukun sujud. Kalau hidung termasuk rukun sujud, kasihan yang gak kena nih. Ya gitu ya. Yang menang dia. Dia bisa hidung doang, jidat gak kena gitu. Hidung doang, jidat gak kena gitu. Iya tuh Masya Allah ya, turunan Arab nih. Arab maklum sama Arab bersabar ya.